Pemirsa, tokoh Tapanuli bagian selatan melakukan silaturahmi dengan buka puasa bersama terkait percepatan persiapan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara di Hotel Polonia kemarin. Para tokoh Tapanuli bagian selatan yakin dengan kebersamaan yang kuat antara seluruh tokoh yang ada, maka pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara akan terwujud. Silaturahmi tokoh Tabaksel yang terdiri dari 5 kabupaten kota, yakni Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Madinah, dan Tapanuli Selatan. Ketua Panitia Percepatan Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara, Harilotung Siregar mengatakan adanya pandemi COVID-19 membuat wacana pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara sempat vakum. Namun saat ini seluruh tokoh akan kembali bergerak menyusun berbagai langkah untuk mempercepat proses perwujudannya. Harilotung Siregar mengatakan secara administratif pengajuan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu dan secara administratif Tabaksel sudah layak dibentuk menjadi sebuah provinsi. Untuk memastikan bagaimana perkembangan dan apa yang harus dilakukan, tokoh Tapanuli bagian selatan akan mendengarkan pemaparan dari Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung secara Zoom. Ketua Panitia yakin dengan kolaborasi dan follow-up secara efektif, tahun ini juga Tabaksel dapat mewujudkan percepatan menjadi Provinsi Sumatera Tenggara. Sebenarnya sampai hari ini setelah kita konsultasi dengan Komisi 2 DPR RI, itu data kita cukup komplit, bagus di sana gitu. Jadi inilah tujuannya pertemuan ini, kita akan sampaikan kepada masyarakat Sumteng seluruhnya agar mereka paham. Dan kita tahu, ini kan namanya perkembangan kan ada nih. Ini melalui pertemuan ini kita akan minta nanti pemutaran data tentang itu. Ini semua sebenarnya sudah clear semua, sudah selesai semua, nggak ada masalah apa-apa. Cuma karena kemarin moratorium, ini kan terhalang gitu. Maka ini momentum ini dengan lahirnya pemekaran yang baru di Papua, yang 3 itu, ini momentum untuk kita untuk masuk ke dalam gitu. Tokoh masyarakat Tabaksel yang juga mantan Bupati Tapanuli Selatan Haji Syahrul M. Pasaribu mengaku sebagai tokoh masyarakat dan ikut menjadi bagian dari pemekaran Provinsi Sumatera Utara yakin bahwa sesuai dengan potensi daerah dan kekayaan sumber daya alam sudah sangat tepat Tabaksel yang terdiri dari 5 kabupaten kota akan terwujud menjadi provinsi baru. Karena sudah ada surpres dulu, sudah ada RUU dulu, dan secara umum kalau boleh membandingkan dari aspek kelayakan, menurut saya Sumteng ini atau Tabaksel yang sekarang disebut Tabsel yang dulu itu adalah sangat mumpuni dan sangat memadai. Kenapa saya sebut dari sumber daya yang dimiliki sangat berpotensi untuk sebuah provinsi, daerah otonomi baru di Tabaksel, ya di sana potensinya hampir lengkap. Kalau ini jadi kemampuan keuangan dan sosial kemasyarakatan, sosial politik sudah di negara kita sudah memberi peluang untuk ini, saya kira adalah sangat pantas dan wajar. Sangat pantas dan wajar Sumteng ini menjadi sebuah daerah otonomi baru untuk sebuah provinsi. Dan kita dukung. Sejumlah tokoh mengaku untuk percepatan persiapan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara akan segera terwujud karena dari berbagai persyaratan pembentukan sebuah provinsi, Tapanuli bagian selatan sudah sangat memenuhi syarat. Para tokoh mengaku jika Tapanuli bagian selatan dapat dijadikan Provinsi Sumatera Tenggara yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat. Kami sangat mendukung atas gagasan-gagasan untuk menjadikan Provinsi Sumatera Tenggara, karena kami melihat Sumatera Utara ini terlampau luas, secara luas dan terlampau luas, sehingga pengelolaannya rasanya perlu banyak pembenahan. Oleh karena itu, ya Sumatera Tenggara ini perlu kita segerakan untuk dapat berdiri sendiri. Mengingat potensi daerah itu juga sangat luar biasa dan tidak kalah dengan potensi-potensi daerah lainnya. Jadi ada 3 syarat untuk pemekaran, ada administrasi, teknis, dengan fisik. Nah, saya di bidang teknis. Teknis itu
ada 11 faktor, ada 35 indikator. Nah, jadi hasilnya yang saya lihat itu kita ditemukan 431. Artinya 420 ke 500 itu nilai sangat setuju dan sangat dimekarkan, boleh dimekarkan. Nah, kita memperoleh 431. Nah, kemudian tahun 2016 saya lakukan lagi kajian akademik. Ternyata naik menjadi 486. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, Tabaksel itu kan sepertiga wilayah dari Sumatera Utara. Yang ketiga, namun dilihat dari disparitas, Tabaksel itu jauh di bawah pendapatan per kapita. Itu 7,3 juta tahun 2008, sementara Sumatera Utara sekitar 10 juta rata-ratanya. Nah, oleh karena itu salah satu mengurangi disparitas ini, kesenjangan antar wilayah, itulah dengan cara pemekaran. Kita lihat bahwa potensi yang dimiliki oleh daerah yang ingin melakukan pemekaran itu sungguh sudah sampai ke batas kewajaran dan mungkin dari semua aspek sudah dapat dipenuhi oleh daerah itu. Maka saya kira pemerintah kita, terutama parlemen, sudah dapat memproses lebih lanjut bagaimana agar pemekaran ini bisa diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi sebenarnya keinginan masyarakat kita di bawah agar pembangunan lebih dekat kepada masyarakat ini match dengan keinginan Bapak Presiden Jokowi bahwa pembangunan harus dekat ke masyarakat. Dengan demikian posisi parlemen menurut hemat saya menyambungkan antara keinginan masyarakat dengan apa yang dikehendaki oleh Presiden. Saya lihat dari aspek usaha tentu akan menumbuhkan gairah percepatan pembangunan di sana karena terutama adanya infrastruktur yang baru sehingga melahirkan potensi-potensi yang luar biasa, apalagi di sana ada sumber daya alam yang sangat menjanjikan. Terkait dengan pemekaran Tabaksel ini sudah jauh-jauh sebelumnya dan potensinya sungguh luar biasa. Sehingga harapan kita kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, khususnya para pejabat yang ada di sana yang sekarang ini, supaya saling berkoordinasi, saling bekerja sama untuk terwujudnya Tapanuli bagian selatan yang lebih maju ini. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, kami selalu menghimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.